terpercaya. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Ketahui sejumlah situs di dunia yang menjadi bagian dari peradaban Islam, serta fakta dan sejarah di baliknya. One Night in Al-Aqsa, One Day in the Haram, Cities of Faith. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Jelang berbuka puasa bersama program-program inspiratif. Cooking is fun. Mutiara Ramadan. Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Lengkapi aktivitas Anda di bulan Ramadan dengan mengikuti sederet program istimewa yang inspiratif, kaya manfaat, dan meningkatkan khazanah wawasan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. PT Pelni Cabang Ambon menyediakan 800 tiket mudik gratis. Satgas Pangan Polda Papua Barat Daya melakukan sidak volume minyak kita. Sempat alami cedera, Kevin Dix terlihat berlatih bersama klubnya FC Copenhagen. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Saatnya Anda menyaksikan Kompas News Ambon. Selain 3 informasi tadi, beragam peristiwa lainnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Bersama saya Putri Utami, kita simak informasi selengkapnya. Saudara, PT Pelni Cabang Ambon menyediakan 800 tiket mudik gratis untuk 3 rute pelayaran di kawasan timur Indonesia. Bagi warga yang hendak mudik dapat langsung mendaftarkan diri secara online di laman resmi daftar tiket gratis Lebaran 2025 dengan menyertakan KTP atau KK sebagai persyaratan. Menjelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, PT Pelni Cabang Ambon menyediakan tiket mudik gratis bagi warga pengguna pelayaran yang hendak melakukan mudik di kawasan Indonesia Timur maupun antar pulau di Maluku. Mudik gratis ini tersedia bagi warga yang ingin mudik dari Pelabuhan Ambon menuju Ternate menggunakan KM Tata Mailau dengan kuota 300 seat. Ambon menuju Bau-Bau KM Labobar kuota 200 seat, serta Ambon menuju Banda menggunakan KM Pangrango dengan kuota 300 seat. Syarat bagi pemudik yang ingin mengikuti program mudik gratis, wajib menyertakan KTP bagi orang dewasa dan kartu keluarga untuk anak-anak saat melakukan pendaftaran secara online di laman resmi daftar tiket gratis Lebaran 2025 dengan maksimal 1 keluarga 4 orang. Terkait dengan mudik gratis, kita sudah mengeluarkan mudik gratis, tapi semuanya harus melalui aplikasi mobile, aplikasi semua nanti. Jadi tidak melalui loket, tapi semua melalui aplikasi. Nanti prosesnya ada, bagaimana prosesnya nanti akan kita sampaikan ke masyarakat, akan dipasang di depan kantor, mekanismenya bagaimana. Bervariasi, ada yang di posisi 300, ada di posisi 200. Nanti lebih detailnya mungkin nanti pengumuman akan kita pasang. Mudik gratis yang merupakan program Kementerian Perhubungan Laut tersebut juga akan melayani arus balik dengan rute dan jumlah seat yang sama pada 7 April hingga 13 April mendatang. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Misi dagang antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Maluku Utara yang digelar di Ternate pada Rabu kemarin berjalan sukses. Program misi dagang perdana di awal 2025 yang digagas oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa ini memberikan dampak transaksi hingga mencapai 0,5 triliun lebih.
Misi dagang ini diikuti 100 pelaku usaha dari Maluku Utara dan 55 pelaku usaha dari Jawa Timur. Ini digelar di salah satu hotel di Ternate. Laporan yang diupdate pukul 1 siang, transaksi misi dagang mencapai 503 miliar 471 juta rupiah. Dengan rincian, Jawa Timur membeli sebanyak 271 miliar 660 juta 800 ribu rupiah. Sedangkan nilai transaksi Jawa Timur menjual komoditasnya senilai 231 miliar 881 juta 420 ribu rupiah. Adapun komoditas yang menjadi incaran Jawa Timur di Maluku Utara didominasi produk perikanan, yakni cumi, ikan tenggiri, layur beku, rumput laut, dan filet dori. Kemudian ada udang faname dan arang tempurung. Sedangkan Jawa Timur menjual komoditas seperti daging ayam, bebek, buah pala, minyak goreng, bahan bangunan, dan selain itu ada pokok beras, benih tanaman, dan komoditas fashion. Kerja pertama dalam misi dagang adalah ke Maluku Utara, karena di tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Maluku Utara 13,7%, pertumbuhan ekonomi yang memang tentu kita harapkan bahwa akan memberikan penguatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dan tentu menjadi bagian penting bagi Jawa Timur untuk menentukan ke titik mana kami akan melakukan misi dagang, tentu yang pertumbuhan ekonominya cukup signifikan. Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Shirley Chowanda mengatakan misi dagang yang digelar pemerintah Jawa Timur di Maluku Utara sesuatu yang sangat membanggakan dan pemerintah Maluku Utara menerima dengan tangan terbuka. Shirley mengungkapkan sangat beruntung dapat satu tenda selama 1 minggu saat menjalani retret di Akmil Magelang bersama Khofifah. Hasil dari Lembah Tidar adalah kolaborasi antar kepala daerah yang hari ini dibuktikan dengan kerjasama. Shirley memaparkan bahwa sejak 2015 sampai 2024, neraca perdagangan Jawa Timur dan Maluku Utara baik tapi tidak balance. Oleh karena itu, mudah-mudahan ke depan neraca perdagangan kita lebih balance lagi. Kita akan meningkatkan lebih banyak produk yang bisa kita kirim ke Jawa Timur. Shirley berharap neraca perdagangan Maluku Utara ke depan bisa lebih balance lagi dengan upaya yang akan dilakukan dengan meningkatkan lebih banyak produk yang akan dikirim ke Jawa Timur. Agus Supriyanto, Kompas TV, Kota Ternate, Maluku Utara. Saudara, berbagi berkah saat Ramadan, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease membagikan paket sembako kepada warga yang membutuhkan. Penyerahan sembako ini dilakukan secara simbolis di lobi Polresta Pulau Ambon. Sebanyak 30 paket sembako diserahkan Kapolresta Ambon Kombes Pol Riano Andri Ibrahim kepada warga yang membutuhkan. Penyerahan bantuan sembako kepada warga ini dilakukan secara simbolis di lobi Polresta Pulau Ambon. Kegiatan berbagi berkah di bulan Ramadan dilakukan selain untuk membantu warga, juga dilakukan untuk menjalin silaturahmi yang baik di bulan suci Ramadan antara pihak kepolisian dan masyarakat dalam rangka menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Kapolresta Ambon mengatakan melalui momen seperti ini, dirinya beserta jajaran Polresta Pulau Ambon ingin berbagi bersama warga kurang mampu, dengan harapan dapat sekadar membantu dan menjadi berkah bagi sesama, sekaligus mengisi Ramadan dengan kegiatan positif. Ya, membina hubungan baik dengan masyarakat, dalam hal ini Polri, khususnya Polresta Pulau Ambon dan Polresta, turut serta mengisi bulan suci Ramadan ini dengan penuh kegiatan-kegiatan yang positif. Antara lain bentuknya adalah pemberian bantuan sosial berbentuk sembako kepada masyarakat. Ya, diharapkan dengan adanya bantuan ini masyarakat lebih dekat dengan Polri, sinergitas yang dibangun, hubungan baik dengan masyarakat semakin tercipta dan juga
ada dorongan semangat kepada masyarakat, khususnya umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah. Dan mudah-mudahan bantuan sembako ini dari kami pihak Polresta Pulau Ambon dan Polres dapat bermanfaat bagi masyarakat. Semangat kebersamaan dan kepedulian di bulan suci Ramadan, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menggelar kegiatan buka puasa bersama dengan para tahanan di rutan Mapol Resta Ambon. Kegiatan buka puasa bersama yang digelar Polresta Pulau Ambon ini dilakukan sebagai wujud kepedulian dan pendekatan humanis kepada para tahanan, terutama di bulan suci Ramadan. Kegiatan ini diisi dengan doa dan tausiah singkat untuk memberikan motivasi kepada para tahanan agar tetap berbuat baik dan tidak mengulangi kesalahan di masa mendatang, serta menjadikan bulan Ramadan sebagai momentum memperbaiki diri. Menurut Kapolresta Ambon, kegiatan ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memiliki sisi kemanusiaan dan kepedulian, agar dapat memberikan semangat baru bagi para tahanan untuk menumbuhkan kesadaran agar menjalani hidup yang lebih baik setelah masa tahanan mereka selesai. Kami melaksanakan kegiatan ini semata-mata juga di samping mengutamakan unsur kemanusiaan, kami juga mengisi bulan suci Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kegiatan berbuka puasa bersama tahanan ini merupakan bentuk kebersamaan antara pihak kepolisian dan juga tahanan-tahanan yang sementara ini juga berada bersama-sama kami di Polresta ini. Ya, kita juga mengisi bulan suci Ramadan ini dengan kegiatan untuk meningkatkan amal ibadah, khususnya bagi umat yang saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi lain, diantaranya Satgas Pangan Polda Papua Barat Daya lakukan sidak volume minyak kita. Tingkatkan iman, ilmu, dan amal di bulan suci. Tarik faedah dari program-program spesial Kompas TV bersama teman Ramadan. Kompas TV. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Ketahui sejumlah situs di dunia yang menjadi bagian dari peradaban Islam, serta fakta dan sejarah di baliknya. One Night in Al-Aqsa, One Day in the Haram, Cities of Faith. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Jelang berbuka puasa bersama program-program inspiratif. Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Lengkapi aktivitas Anda di bulan Ramadan dengan mengikuti sederet program istimewa yang inspiratif, kaya manfaat, dan meningkatkan khazanah wawasan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Wakil Menteri Hukum dan HAM Mugianto menekankan pentingnya pemahaman HAM bagi ASN untuk mencegah pelanggaran baik melalui tindakan langsung maupun kelalaian dalam bertindak. Melalui sosialisasi di Merauke, pemerintah berupaya memperkenalkan serta meluruskan pemahaman yang keliru tentang HAM di kalangan ASN. Dengan memberikan aplaus yang meriah. Pelanggaran hak asasi manusia atau HAM tidak hanya terjadi dalam bentuk tindakan langsung, tetapi juga ketika aparatur negara tidak bertindak sesuai tanggung jawabnya.
Wakil Menteri Hukum dan HAM, Mugianto, menekankan pentingnya pemahaman HAM bagi aparatur sipil negara atau ASN, termasuk TNI Polri dan Satpol PP, agar mereka dapat menjalankan tugas tanpa melanggar hak masyarakat. Dalam kegiatan diseminasi dan penguatan HAM di Merauke, pemerintah menyoroti dua bentuk utama pelanggaran HAM yang sering berpotensi terjadi di kalangan ASN. Pertama, pelanggaran langsung yang dilakukan saat menjalankan tugas. Kedua, pelanggaran karena pembiaran yang seringkali tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM meski berdampak besar pada masyarakat. Jadi pelanggaran hak asasi manusia itu ada dua jenis. Yang pertama adalah pelanggaran yang terjadi ketika aparatur negara itu bertindak langsung melanggar. Ini biasanya banyak dilakukan oleh TNI, Polri, atau teman-teman Satpol PP. Pelanggaran HAM yang kedua itu terjadi ketika aparatur pemerintah itu tidak bertindak. Itu yang namanya crime by omission. Itu sebetulnya juga pelanggaran HAM. Cuma yang kedua ini banyak tidak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Nah, oleh karena itu penting teman-teman aparatur sipil negara itu mengetahui, ya, paham tentang HAM, paham tentang tanggung jawab HAM. Untuk itu, Kementerian Hukum dan HAM terus mendorong pemahaman yang lebih baik di kalangan ASN tentang tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjaga hak asasi manusia. Sosialisasi ini menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh aparat memahami prinsip-prinsip HAM dan menerapkannya dalam tugas mereka sehari-hari. Dengan adanya penguatan pemahaman HAM ini, diharapkan tidak ada lagi kesalahpahaman dalam penerapan aturan serta pelayanan kepada masyarakat. Jessica Ardana, Kompas TV, Merauke, Papua Selatan. Kita ke informasi lain, Saudara. Satgas Pangan Polda Papua Barat Daya bersama Dinas Perdagangan Kota Sorong melakukan sidak volume minyak kita untuk memastikan takaran 1 liter sesuai dan tidak ada penyusutan. 2 gudang distributor dan 1 toko dicek langsung volume minyak kita ukuran 1 liter oleh Satgas Pangan Polda Papua Barat Daya dan Dinas Perdagangan Kota Sorong, di mana hasil yang didapati pas sesuai takaran. Satgas Pangan pastikan hingga saat ini untuk Provinsi Papua Barat Daya volume minyak kita ukuran 1 liter sudah sesuai. Stok minyak kita dan bahan pangan lainnya untuk kebutuhan saat hari raya nanti dipastikan aman karena stok yang ada bisa untuk kebutuhan beberapa bulan ke depan. Langsung pengecekan volume minyak kita bekerja sama dengan Disperindak. Kita gunakan tadi yang 1 liter dan yang 2 liter. Dan hasilnya sesuai dengan takaran yang sudah disiapkan. Pak, tapi tadi stok untuk bahan pangan sendiri aman ya Pak ya? Aman, untuk Papua Barat Daya sampai dengan bahkan sampai dengan Lebaran pun masih tersedia. Para distributor dan pedagang diimbau untuk tidak memainkan harga dan menimbun bahan pangan, karena jika didapati akan ditindak tegas. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Saudara, jelang arus mudik Lebaran, petugas dari Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Malalayang mengintensifkan pemeriksaan RAM cek kendaraan untuk memastikan kelaikan mesin kendaraan serta kelengkapan administrasi kendaraan sesuai dengan regulasi. Saudara, inilah suasana di Terminal Malalayang saat petugas dari Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Manado melakukan pemeriksaan RAM cek bus angkatan kota antar provinsi atau AKAP. RAM cek yang dilakukan meliputi pemeriksaan kondisi fisik kendaraan seperti klakson, lampu kendaraan, hingga kondisi ban mobil. Tak hanya bagian luar kendaraan, petugas juga memeriksa bagian dalam bus untuk memastikan tempat duduk serta komponen lain terkait kenyamanan penumpang terpenuhi. Tak hanya itu, pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan seperti surat izin mengemudi, STNK, uji KIR hingga kartu pengawasan turut dilakukan.
Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Malalayang, Abraham Takumansang mengatakan, selain mengintensifkan pemeriksaan RAM check, Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Kesehatan meminta perusahaan pemilik bus AKDP untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap sopir bus untuk memastikan sopir dapat mengemudikan kendaraan tanpa membahayakan keselamatan penumpang. Setiap pengemudi atau driver dia wajib untuk melakukan check up, itu yang pertama. Dan itu program nasional yang sementara kita gaungkan untuk nantinya di setiap perusahaan mereka ada namanya check up kesehatan dari sopir, supaya pada saat nantinya angkutan lebaran mereka sudah ready, bukan hanya kendaraan tetapi sampai sopir pun sudah siap. Iya. Salah satu sopir rute Manado Palu yang diwawancarai Kompas TV mengaku, pemeriksaan RAM check oleh petugas merupakan prosedur yang harus dilakukan sebagai langkah mitigasi dan jaminan kepada penumpang terkait keselamatan berkendara. Baik. Bagus karena apa, Pak? Sebagai apa itu? Untuk memastikan keselamatannya. Memastikan keselamatan. Jadi rem apa semua, lampu-lampu. Ini untuk memastikan Bapak dan seluruh penumpang untuk keselamatan penumpang. Oke, baik. Pak, ini kan Untuk diketahui, Terminal Tipe A Malalayang memiliki rute akap dari Manado menuju Gorontalo, Manado menuju Palu, Manado menuju Toraja, dan Manado menuju Makassar. Lonjakan penumpang saat momen bulan Ramadan biasanya terjadi 1 pekan sebelum Idul Fitri. Yanemi Kesingal, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara, usai pariwara kami kembali dengan informasi olahraga. Salah satunya sempat alami cedera, Kevin Dix terlihat berlatih bersama klubnya FC Copenhagen. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Ketahui sejumlah situs di dunia yang menjadi bagian dari peradaban Islam, serta fakta dan sejarah di baliknya. One Night in Al-Aqsa, One Day in the Haram, Cities of Faith. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Jelang berbuka puasa bersama program-program inspiratif. Cooking is fun. Mutiara Ramadan. Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Lengkapi aktivitas Anda di bulan Ramadan dengan mengikuti sederet program istimewa yang inspiratif, kaya manfaat, dan meningkatkan khazanah wawasan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. Kompas TV, independen, terpercaya.